Ya, pemirsa, sebelum terjadi gaduh pemblokiran rekening nganggur 2 bulan lalu, 28.000 rekening bank diblokir oleh PPATK karena diduga diperjualbelikan untuk deposit judi online. Rekening dorman jadi salah satu modus yang kerap disalahgunakan dalam tindak kejahatan keuangan. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa ada 28.000 rekening bank yang diblokir oleh PPATK di berbagai bank. Rekening tersebut disebut rekening dorman, yaitu rekening yang sudah lama tidak ada transaksi, seperti penarikan, penyetoran, bahkan transfer dalam periode tertentu. Rekening dorman inilah yang rawan disalahgunakan dalam aktivitas ilegal dikendalikan oleh pihak lain. PPATK mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, ada puluhan ribu rekening yang teridentifikasi sebagai hasil dari praktik jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online atau judol. Tidak hanya judol, secara masif rekening digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika, terorisme, dan kejahatan lainnya. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, PPATK telah melakukan penghentian sementara atas transaksi nasabah dengan rekening yang dinyatakan dorman berdasarkan data perbankan. Bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui cabang masing-masing bank dengan memenuhi prosedur yang ditetapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini kami juga menerima banyak pertanyaan dari warga mengapa ada beberapa yang rekeningnya diblokir, pemirsa. Dan kita bahas selengkapnya bersama salah satu warga yang informasinya rekeningnya juga diblokir oleh PPATK. Ada Pak Nurwanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nurwanto. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak ya sudah berkenan berbagi di Sindo Prime ya Pak Nurwanto. Iya. Baik, jadi begini Pak, kami menerima informasi bahwa rekening Pak Nurwanto benar Pak, tidak bisa diambil uangnya, begitu Pak? Iya. Sebenarnya sih nabung itu dari tahun 2014. 2014. Tabungan itu emang ya sedikit-sedikit ditabung, itu emang buat investasi anak buat kuliah. Lah kemarin itu pas tanggal 26 Juni. 26 Juni? Itu, iya 26 Juni itu emang mau ditarik kayak gitu loh. Nah itu ternyata dari pihak bank nggak bisa. Katanya diblokir, ya gitu. Itu mau ditarik akhirnya, untuk kebutuhan anak sekolah ya Pak ya? Kebutuhan anak kuliah. Kuliah? Iya. Waduh. Nah setelah itu saya suruh ngisi form buat ke PPATK untuk dibuka rekeningnya dengan janji dari pihak bank itu katanya 14 hari kerja. 14 hari kerja? Iya. Setelah 14 hari kerja, saya ke bank, masih belum bisa juga. Sampai 1 bulan lebih. Sampai 1 bulan, Pak? Belum bisa juga? Padahal tahun lalu saya juga nabung ya gitu. Berarti bukan hitungan yang berapa tahun ya gitu. Emang sih ada dua. Saya ada dua tabungan, tapi salah satu tabungannya kemarin sih emang masih aktif. Lah tabungan yang buat anak ini nggak bisa nggak bisa ditarik. Jadi kayak gitu. Rekening yang untuk persiapan anak kuliah itu dimasukin uang terus-menerus di sana, ditabung, dikumpulkan untuk keperluan tahun 2025 ini gitu Pak ya? Tidak ada aktivitas selain keluar itu Pak? Tetap masuk aja? Iya, pokoknya dari pihak bank pokoknya tunggu terus bolak-balik ke bank. Jawabannya katanya 14 hari kerja belum bisa. Itu untuk bayar kuliah Pak ya? Jadi bayar kuliahnya gimana Pak? Iya, jadinya agak tertunda. Baik Pak, waktu bertanya kepada pihak bank, apa penjelasan mereka? Karena kan biasanya ada dari pihak banknya, perbankan menjelaskan kepada nasabah untuk agar nasabahnya paham gitu Pak situasi yang terjadi. Nah itu apa yang mereka jelaskan? Yang pasti saya kaget ya. Istilahnya nabung selama 11 tahun ya begitu buat anak, kok tiba-tiba diblokir. Alasannya kenapa? Dari pihak bank alasannya ini emang secara acak kayak begitu. Secara acak? Secara acak.
Jadi nggak semua rekening emang diblokir ya begitu. Jadi termasuk yang punya saya itu, anak saya itu kena ya begitu. Sebenarnya sih ini atas nama anak saya, karena dulu masih kecil, lah sekarang kan ngerti. dewasa, jadi namanya kan tabungan muda. Begitu mau ditarik, lah itu tabungan itu harus ganti nama anak saya ya gitu. Jadi beralihin tuh, tapi tetap itu harus melalui proses juga ya begitu loh. Jadi tetap sampai sekarang juga belum bisa ditarik. Apakah aktivitas perbankan Bapak dengan nomor rekening putra Bapak tersebut itu tidak pernah ada penarikan sebelumnya Pak sehingga sesulit seperti sekarang? Kalau penarikan sih enggak, malah justru saya itu setor terus saya gitu, karena saya pikirnya buat investasi anak, buat biaya kuliah ya begitu. Ya pernah juga sih sekali-sekali pakai transaksi itu bisa kok orang beli ini maksudnya hitungan tahunnya sih nggak yang terlalu lama. Tahun lalu pokoknya masih ini kok, masih aktif, mungkin kayak 8 bulan atau 10 bulan lalu masih ada transaksi kok kayak gitu. Itu aman waktu itu ya Pak ya? Aman. Protes nggak Pak ke pihak bank Pak? Karena kan di bank kan ada klausul panjang tuh Pak. Ketika kita mau menabung itu kita harus mengikuti perintah ini, aturannya ini. Tapi itu kan tidak ada di klausul ketika kita mau menabung gitu Pak ya. Bahwa rekening yang hanya setor ketika diambil beberapa tahun lagi ternyata nggak bisa diambil. Protes nggak Pak ke pihak perbankan? Ya pasti saya ikutin ini dulu, ikutin aturan dari pihak bank dulu. Tapi kan janjinya dia ngomongnya pokoknya maksimal 14 hari kerja. Bisa juga beberapa hari gitu. Saya tunggu terus, nggak ada jawaban. Akhirnya terpaksa lagi datang ke bank. Ternyata datang ke bank lagi dijanjiin katanya ini 3 hari lagi. Ternyata setelah 3 hari pun masih ada kendala. Dan ini udah sebulan lebih ya begitu loh. Udah sebulan lebih tapi tetap aja nggak bisa ditarik. Belum bisa ditarik. Itu nggak bisa ditariknya apakah saldonya kelihatan atau ada informasi langsung bahwa ini dialami pemblokiran atau gimana Pak dari informasi M-Banking atau di ATM-nya? Katanya sih baru diajukan ke pemblokiran ke PPATK. PPATK. Iya. Bapak mengisi formulir berarti Pak di situ Pak? Sudah Apa mengisi saja, Pak? formulir dan sudah berusaha kan kalau mau buka biar rekeningnya aktif kan itu kan harus setor 100.000. Itu udah beberapa kali coba setor 100.000 ke teller itu nggak bisa. Kami tadi sempat mewawancarai dari PPATK Pak Natsir Kongah ya. Salah satu sebenarnya yang beliau katakan adalah untuk membuka kembali pemblokiran tersebut sebenarnya mudah. Hanya saja formulirnya dan juga proses di banknya itu yang memakan waktu begitu. Nah, dengan jawaban seperti ini, apakah tidak benar Pak? Karena sulit? Yang pasti ya tidak benar. Orang sulit kok. Itu waktunya nggak cuma sehari 2 hari kok. Saya sampai ke bank aja bolak-balik kok. Bapak sendiri Sampai menjadi korban Pak di situ? Bulan. Kenapa? Ada yang lain nggak Pak selain Bapak? Belum sih. Belum tahu saya. Maksud saya kalau misalnya mengantri gitu Pak ya mungkin ya akan memakan waktu. Kalau hanya sendirian mungkin seharusnya tidak selama itu ya Pak. Nah, waktu itu emang jadi antriannya emang ya cukup panjang. Tapi saya nggak ngerti di belakang saya itu antrian pemblokiran atau apa nggak ngerti. Tapi untuk saya sih emang waktu itu memakan waktu yang cukup lama banget ya begitu. Saya nggak enak. Ini ada apa? Mengapa ya begitu? Kok bisa sesusah ini kayak gitu, uang sendiri kayak begitu buat kuliah anak, nabungnya juga sedikit demi sedikit kayak gitu buat tambahan. Pas sudah waktunya mau ditarik, ternyata malah diblokir. Pak, penjelasan dari pihak PPATK dan pemerintah adalah seperti ini Pak Nurwanto. Justru untuk melindungi nasabah karena rekening seperti ini agar ada pengkinian data dari pihak bank dan juga agar ada analisa apakah dari rekening-rekening tersebut digunakan oleh pelaku kejahatan sehingga bisa dianalisa. Penjelasan seperti ini diterima tidak Pak oleh nasabah seperti Pak Nurwanto yang jadi korban justru?
Ya kalau menurut saya ya tidak ya, karena kan bisa dilihat itu rekening juga masuk itu cuma dari saya gitu, dari orang tuanya aja gitu. Paling transaksi sedikit, transaksi juga buat beli apa kayak buku, tas, sepatu buat keperluan anak. Nggak ada apa, menurut saya ya nggak ada yang mencurigakan dan nggak ada indikasi yang lain. Apa aku pikir saya pemain judul, saya juga enggak. Saya bukan pemain judul, saya karyawan biasa ya begitu. Tidak ada transaksi misal dalam satu kali setor 100 juta rupiah, 1 miliar misalnya seperti itu? Mohon izin, paling cuma berapa ya 1 juta, 2 juta sampai terkumpul, nggak sampai yang ratusan juta, nggak sampai segitu gitu, nggak sih. Gitu. Berarti mempertanyakan mengapa justru diblokir ya Pak ya? Iya, makanya saya bingung ini dengan apa PPATK ya gitu, kenapa yang hanya kayak saya rakyat biasa ya gitu. Maksud saya di situ kan setahu saya mungkin kan transaksinya kan kelihatan itu dari mana, asal usulnya atau untuk apa ya begitu. Baik, Pak, tadi saya dengar Bapak jelaskan sudah mengisi form, sudah berulang kali berkali-kali datang ke pihak bank. Hingga sekarang nih Pak, langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan nih Pak? Ya cuma bisa menunggu. Setiap Menunggu hari saja. hanya kan janji dari pihak bank. Kan jadi semua awalnya awalnya berkas itu sempat dibawa pulang. Nah, di saat pertama datang emang store nggak bisa. Lah berkas itu dibawa pulang, terus dia janjikan 14 hari kerja. Ini nanti bisa kok, bisa-bisa juga sebelumnya. Lah ternyata kan 14 hari kerja itu belum bisa. Makanya kan datang lagi ke bank. Terus dari pihak bank janjinya, Bapak daripada bolak-balik, makanya berkasnya ditahan aja di sana. Kayak gitu. Akhirnya berkas saya semuanya ditahan di pihak bank sama uang 100.000 biar sewaktu-waktu uang itu bisa di-store sama Oh ya. PS-nya ke tellernya. Lah terus sampai sekarang ini tidak ada berita, tidak ada kabar, dan tidak ada apapun ya begitu. Jadi berkasnya ditahan di sana dulu supaya Bapak tidak bolak-balik dan uang 100.000 Betul. kalau misalnya aktif langsung ditransfer sama mereka, dikabarkan ke Betul. Bapak. Tapi ternyata sudah sebulan belum ada perkembangan. Sebulan lebih. Orang 26 sampai sekarang tanggal 29 berarti kan udah sebulan lebih ya. Sebulan Jadinya lebih. sih ya itu. Baik, sebulan 3 hari ya Pak ya. Iya, iya. Ada langkah lain nggak Pak? Misalnya rencana ke PPATK kah? Atau lebih jauh lagi? Karena ada beberapa pengamat yang bilang ini melanggar hak asasi manusia loh. Apakah ke arah sana? Enggak ada sih. Saya cuma diarahin dari apa, banknya suruh nunggu ya. Untuk sementara nunggu dulu ya begitu. Baik. Terakhir Pak, saya juga seorang ayah ya Pak ya, punya anak gitu Pak ya, yang menabung untuk putranya gitu, berusaha untuk yang terbaik untuk keluarga. Ada juga yang haji Pak, kami dengar kabar juga ketika menabung segala macam. Ketika akan menabung bertahun-tahun ternyata nggak bisa ditarik. Nah mungkin apa yang ingin Pak Nurwanto sampaikan ke pemerintah dengan kebijakan yang sebenarnya ya kita harus akui ini merugikan? Ya maksud saya ya pemerintah paling tidak kan bisa mengecek itu loh, itu rekeningnya atau saldonya itu nilainya mencurigakan atau tidak ya begitu loh. Kalau untuk memblokir ya gitu, emang sih acak kayak begitu. Nah, tapi kan kalau kayak saya rakyat biasa kayak begini kan dari rekeningnya kan sudah terlihat kayak gitu loh. Itu cuma seberapa sih, orang nggak sampai puluhan juta kok. Mestinya kan kira-kira rekeningnya yang mencurigakan ya gitu. Oh ini kok transaksinya terus menerus atau tiba-tiba keluarnya juga besar. Lah saya kan cuma di situ kan juga ada alamatnya juga jelas kayak gitu loh. Transaksinya juga jelas dari mana asal usulnya ya gitu. Dari orang tua buat anak buat keperluan kuliah kok nggak ada yang lain lagi kok. Baik. Mestinya kan bisa dicek kayak gitu ya. Baik. Pak Nurwanto, karena kami juga beberapa kali mengundang dari pihak PPATK menjelaskan hal ini Pak ya. Nanti bisa lewat Mas David Silahuik atau lewat Mas Teguh juga ya Pak ya, untuk bisa Siap. kita lanjutkan. Kita cuplik dialog ini, nanti kita kirimkan kepada pihak mereka supaya rekening Pak Nurwanto segera dibuka ya Pak ya. Sehingga Siap. putra Pak Nurwanto bisa kuliah dengan lancar gitu. Pak, terima kasih loh Pak Nurwanto sudah berbagi, bersedia bersama kami. Semoga lancar ke depannya ya Pak ya. Assalamualaikum Amin, Pak. amin. Terima kasih. Waalaikumsalam.